segera kita mulai belajar firman Tuhan. Satu seri yang luar biasa. Selama 3 bulan kita belajar mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Pengenalan akan Tuhan akan membuat kita bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Akan bisa membuat kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan membuat kita mengalami Tuhan nyata dalam hidup kita. Bulan yang lalu kita belajar tentang Allah Bapa, saudara. Makin kena Allah Bapa, kita akan makin sungguh-sungguh, saudara, bisa berjalan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan anugerah dan semuanya. Bulan ini tentang Yesus. Sama, saudara, makin kita kenal tentang Yesus, kita makin percaya ya di dalam Tuhan, di dalam namanya ada kuasa dan kita bisa berjalan dalam jalannya Tuhan. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, jalan yang benar dan kehidupan, saudara. Yang benar dan yang membawa kehidupan, bukan kematian, saudara. Ya, karena Yesus berkata dalam Dia ada jalan, saudara. Nah, nanti bulan depan tentang Roh Allah, Roh Kudus, saudara. Saya percaya itu juga akan menjadi gongnya sehingga kita sungguh-sungguh bisa hidup dalam Roh, sungguh-sungguh berjalan bersama Roh Kudus, sungguh-sungguh hidup bersama Roh Kudus, sungguh-sungguh berkarya bersama Roh Kudus. Saya percaya itu ledakan kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kita semua. Tepuk tangan yang meriah. Nah, hari ini saudara, kita dengan tema disiplin. Temanya apa, saudara? Disiplin. Sekali lagi temanya apa, saudara? Disiplin. Kita akan belajar, saudara, kehidupan Yesus yang ada kaitannya dengan disiplin, saudara. Dan kalau kita bisa melihat, dan kalau kita bisa mengerti, dan kalau kita teladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita akan dalam breakthrough yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Matius 13 ayat 54 ya sampai 56. Setibanya di tempat asalnya, jadi Tuhan Yesus itu sampai di mana dia dibesarkan pada saat itu, dikatakan Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah. Setelah dia sampai ke kotanya, desanya, dia mulai mengajar, saudara, di rumah ibadah, dikatakan di sini, saudara. Maka takjublah mereka dan berkata, orang yang mendengar ya pengajaran khotbah, saudara, disampaikan pada Yesus, kaget-kaget, saudara. Oh, mereka takjub, dikatakan sampai berkata, dari mana memperoleh hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Kok bisa loh ya, perkataannya ini penuh hikmat loh. Oh, membukakan sesuatu yang luar biasa. Kok bisa pelayanannya ini penuh dengan kuasa. Ada hikmat yang ya dibukakan, ada kuasa yang menyertai, membukakan orang-orang akan hal-hal yang tidak diketahui pada umumnya. Bahkan, saudara, memberi kekuatan, memberikan kuasa, hidup penuh dengan kemenangan. Orang-orang takjub, saudara. Bukankah ya ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Bukankah saudaranya perempuan semua ada bersama kita? Jadi dari mana memperoleh semuanya itu? Yang membuat mereka kagum apa? Karena mereka kumpul dengan Yesus sejak dari kecil, saudara. Mereka kenal itu tempat bermain. Kalau dulu main apa enggak ngerti. Kalau sekarang ya zaman saya main neker, main apa, saudara. Ini tempat ya bermain bersama. Dulu enggak seperti itu, biasa-biasa saja. Dan dia ini kan anaknya Yusuf dan Maria. Mengerti? Oh, saudara, saudaranya yang lain semua ada bersama kita. Kok tiba-tiba saat Tuhan Yesus datang di kotanya atau di desanya, tiba-tiba mengalami transformasi, tiba-tiba mengalami perubahan yang luar biasa, yang membuat mereka itu heran-heran. Dari mana hikmat yang dia sampaikan ini? Dari mana kuasa yang menyertai hidupnya, pelayanannya seperti ini? Mereka bertanya-tanya, saudara. Jadi kisahnya kalau saudara bisa pelajari, Yesus mengalami, saudara, ya dia Allah rela dilahirkan sebagai manusia, ya sama seperti kita. Dari kecil ya sama, waktu bayi ya sama, belum bisa apa-apa, tempat palungan sampai besar sama.
Bahkan dikatakan sampai umur hampir 30 ya sama. Ya seperti yang lain, seperti saudaranya, sama, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Namun saat waktunya datang, Tuhan itu punya waktunya. Waktu dia diminta untuk ada mujizat, dia sempat berkata sebelumnya, ya waktuku belum datang. Ada waktunya Tuhan, ada waktunya Tuhan, ada waktunya Tuhan untuk menabur, ada waktunya Tuhan untuk menuai, ada waktunya Tuhan kita ngalami terang, ada waktunya Tuhan kita ngalami gelap. Segala sesuatu ada waktunya, ada waktunya kita digembleng. Kita itu saudara ya dibentuk saudara, tapi ada waktunya kita diangkat oleh Tuhan. Ya dinyatakan kuasa Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Jadi Yesus sejak dari kandungan ya sampai lahir, sampai umur hampir 30 orang biasa. Ya sama, gak ada sesuatu yang dikatakan luar biasa. Oh ngalami kuasa luar biasa, gak ada. Oh hikmat luar biasa, belum. Oh mereka belum pernah mendengar tentang itu. Tapi waktu umur 30 itu saatnya dia mulai ya dibangkitkan, mulai dipakai oleh Tuhan, mulai beritakan Injil, mulai dipakai Tuhan, mulai menyatakan dirinya dan akhirnya menyerahkan dirinya, saudara. Jadi ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau dulu contoh bambu Cina, masih ingat ya, ya kecil terus sampai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun saja masih kecil sekali. Tapi setelah waktunya 5 tahun, tiap hari itu bisa tambahnya banyak sekali, saudara. Dan ini kehidupan. Kita bisa melihat semua juga sama dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ya masih berjalan dalam waktunya persiapan. Dalam waktunya ya dimuridkan. Dalam waktunya dibentuk oleh Tuhan. Tapi saudara yang sedang dibentuk seolah-olah belum ada apa-apa. Jangan kecil hati, ada waktunya Tuhan. Mulai saudara diangkat oleh Tuhan, mulai saudara dipakai oleh Tuhan, mulai saudara mengalami karya Tuhan yang sangat nyata. Jadi saudara sekalian jangan ya tawar, jangan nggak percaya dengan Tuhan, terus saja berjalan dalam Tuhan. Ada waktunya saudara akan mengalami hal yang luar biasa, indah. Pengkhotbah berkata segala sesuatu ada waktunya, saudara. Tapi kalau waktunya Tuhan datang, itu menjadi indah, itu menjadi luar biasa sekali. Tiba-tiba mengalami seperti transformasi, tiba-tiba mengalami terobosan yang luar biasa. Kita lihat contohnya misalnya Daud lah, saudara. Sama sejak kecil menggembalakan domba yang enggak dianggap oleh keluarganya saja, enggak dianggap, saudara. Betul ya? Sampai dia mengalami proses yang luar biasa. Tapi sama dengan Tuhan Yesus, pas umur 30. Tiba-tiba kemuliaan Tuhan datang. Tiba-tiba dia dibangkit oleh Tuhan, diurapi oleh suku Yehuda menjadi raja. Enggak lama kemudian diurapi lagi oleh 12 suku semuanya untuk menjadi raja. Waktunya datang, tiba-tiba mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami terobosan yang luar biasa. Tepuk tangan, saudara. Satu lagi lah, saudara, siapa yang hampir mirip seperti ini? Yusuf, saudara. Sejak kecil dia sudah dapat visi Tuhan. Namun dia ngalami malah dianiaya. Dia ngalami malah dijual, saudara, jadi budak, saudara. Dia ngalami di penjara banyak. Ya saya bersyukur saudara Yusuf itu terus saja, saudara. Dan waktu dia umur 30, kok bisa sama, saudara. Tiba-tiba Tuhan kerjakan sesuatu. Fir'aun mimpi, gak ada yang bisa mengatakan mimpi. Dia marah, tapi ada juru minum yang mengingatkan. Di penjara ada satu orang yang bisa mengatakan mimpi. Aku sudah ngalami sendiri. Aku dengan juru roti sama-sama mimpi. Waktu di penjara kita gelisah. Apa artinya mimpi? Gak tahu. Tapi waktu ketemu dengan Yusuf, Yusuf bisa ya membukakan mimpinya. Dia tahu ya mimpinya. Dia bisa berikan solusi. Dia bisa tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Dan ternyata apa yang dikatakan Yusuf, sun gitu, saudara. Kalau bahasa sekarang tepat, saudara. Juru roti dikatakan dia akan dihukum mati, itu ngalami, saudara.
Tapi juru minum juga berkata, bagi saya juga tepat. Karena sudah berkata, 3 hari kemudian kamu akan dikeluarkan, dibebaskan dari penjara. Kamu akan dipulihkan kedudukanmu. Jadi juru minum raja lagi. Kamu akan mengalami. Juru minum juga betul nyata. Aku dilepaskan, aku dipakai lagi. Jadi juru minum raja. Lalu Firaun panggil Yusuf. Saudara, dan saudara tahu semua, waktu dipanggil Yusuf bisa tahu mimpinya. Yusuf bisa menjelaskan mimpinya. Yusuf bisa menjawab apa yang dibutuhkan. Hari itu saja, dari narapidana, dari penjara, tiba-tiba mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi penguasa Mesir, jadi orang kedua setelah Firaun. Segala sesuatu ada waktunya. Saudara, jadi peganglah Tuhan. Firman Tuhan, iya dan amin. Iya dan amin. Katakan firman Tuhan, iya dan amin. Cepat atau lambat akan terbukti. Katakan cepat atau lambat akan terbukti. Belajar semua, saudara. Seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Tuhan Yesus sendiri waktu dia jadi manusia. Lah kenapa? Saat waktunya datang, tiba-tiba bisa mengalami breakthrough luar biasa. Tiba-tiba bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Kuncinya adalah karena Tuhan Yesus punya disiplin yang tinggi. Disiplin yang luar biasa dalam kehidupannya. Saya ulangi sekali lagi. Karena Tuhan Yesus itu dalam hidupnya sejak kecil sampai umur 30 bahkan seterusnya. Dia punya disiplin yang luar biasa di dalam hidupnya, saudara. Nah, kita bisa belajar beberapa hal, saudara, yang kita pelajari, saudara. Iya, dia disiplin, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Orang yang disiplin, saudara dengar, itu secara konsisten akan melakukan hal yang sudah ditetapkan, saudara. Sehingga dengan disiplin kita akan mengalami pertumbuhan yang mengalami pertumbuhan. Dan waktunya Tuhan datang untuk kita diangkat. Kita sudah punya hikmatnya, kita sudah punya kemampuannya, kita sudah punya hatinya yang dibentuk, kita sudah siap. Maka waktu diangkat oleh Tuhan, bisa melakukan tugasnya dengan baik, bisa melakukan tugasnya dengan nyata, bisa mengalami. Kuncinya disiplin. Kuncinya apa, saudara? Disiplin. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus selalu punya kehidupan yang disiplin. Kalau ada waktunya untuk apapun, dia senantiasa disiplin. Karena dengar sekali lagi, disiplin membuat kita melakukannya terus konsisten. Waktu kita melakukan dengan terus konsisten, maka akan mengalami sekali lagi pertumbuhan yang wajar. Pertumbuhan yang terus menerus. Gak bisanya kadang-kadang doa banyak sekali. Kadang-kadang 1 bulan gak doa, gak bisa. Makan banyak sekali, 1 bulan gak makan, gak bisa. Tapi segala sesuatu kalau dirawat secara konsisten, disiplin dalam melakukan itu, tumbuh-tumbuhan, maka akan makin bertumbuh, makin bertumbuh, dan akhirnya berbuah, terus dirawat, ya, terus konsisten, disiplin melakukannya. Tumbuhan itu akan sungguh-sungguh luar biasa. Waktunya berbuah, dia akan berbuah banyak dan manis dan indah. Tapi kalau enggak disiplin, kadang-kadang tadi tumbuhan, ya, iman seperti biji, saudara. Wah, dikasih 1 tangki, saudara. Lalu saudara setengah tahun gak dikasih air lagi. Gak bisa. Harus ada disiplin. Lakukan dengan konsisten. Lakukan dengan konsisten. Pasti ngalami. Saudara, contoh tadi beberapa Daud, tetap dia punya konsep disiplin. Saudara, waktu dia dianiaya, ada kesempatan bantai. Ya, Saul yang ngejar dia, yang membunuh. Dia tetap mendisiplin. Tidak mau dia melanggar, tidak mau dia tergoda, tidak mau melakukan sesuatu yang bisa merusak
Yusuf sama, tidak mau simpen hati, simpen pahit hati, tidak mau simpen kecewa, saudara. Sehingga dia terus punya hati yang bersih, yang luar biasa. Saat diangkat, dia sudah siap dengan hati yang bersih, bisa dipakai Tuhan, jadi terang, jadi berkat, jadi orang yang menyukakan hatinya Tuhan. Prinsipnya, saudara dengar ya, disiplin membuat kita terus bertumbuh. Terus bertumbuh, bukan bertumbuh, turun, bukan. Terus bertumbuh, saudara. 1 Korintus 9 ayat 27. Ini mau belajar dengan Paulus. Dia dulu Saulus, wah hidupnya ya sadis, hidupnya keras, penuh dengan kebencian, saudara. Orang-orang Kristen ditangkap, dibantai. Tapi akhirnya dia mengalami beda. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku. Saudara dengar, ada kata-kata melatih tubuhku. Sungguh-sungguh dilatih. Artinya dia punya disiplin yang konsisten. Terus latihan. Melatih tubuhnya, saudara. Dan menguasai seluruhnya. Dikuasai sungguh-sungguh, saudara. Oh, dilatih, dikuasai tubuhnya. Supaya melakukan yang benar. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, saudara. Jadi dia punya disiplin dalam hidupnya, untuk perkataannya, untuk perbuatannya. Dia terus melatih, dia menguasai dirinya. Terus dia punya disiplin terhadap hidupnya. Dia punya disiplin terhadap dirinya sendiri. Maka saya percaya Paulus sekalipun tidak ikut jadi 12 murid pertama, dia mengalami pertumbuhan. Dan akhirnya lebih daripada rasul yang lain, saudara. Dalam terjemahan saudara Inggris ya, The Message, jadi terjemahan lain ya, dikatakan lebih jelas lagi. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia seperti ini, saudara. Saya tidak tahu tentang Anda. Maksudnya Paulus waktu ditanya banyak mengajar, aku nggak ngerti tentang kamu. Apa kamu lakukan ini atau tidak ya? Aku tidak tahu tentang Anda. Tapi ya aku atau saya berlari sekuat ya tenaga menuju garis akhir. Dia sudah punya visinya. Oh, dengan sekuat tenaga terus menuju garis akhir. Aku memberikan semua ya yang saya punya. Tidak ada kehidupan malas untukku. Dia berkata malas itu tidak ada kamus dalam hidupku. Aku disiplin, ngejar sungguh-sungguh, rajin. Saya tetap waspada dalam kondisi prima. Waspada terus, jangan sampai tergoda, jangan sampai malas, jangan sampai ya tidak baik. Terus dalam keadaan prima. Saudara, saya tidak akan ketahuan sedang tidur siang atau malas-malas menceritakan semuanya kepada orang lain lalu melewatkan diri saya sendiri. Yang pastilah intinya Paulus sedang berkata, dia menguasai kehidupannya sungguh-sungguh. Dia punya prinsip, disiplin untuk lakukan yang baik, untuk berpikir yang baik, untuk berkata terus, saudara. Dan dia ternyata dengan itu ngalami kemajuan terus menerus, saudara. Sehingga akhirnya dia lebih daripada rasul-rasul yang lain, saudara. Jadi saja setiap saudara tangkap yang pertama. Ayo miliki disiplin. Sekali lagi, disiplin. Supaya iman kita makin bertumbuh. Supaya pengetahuan firman kita makin bertumbuh. Supaya rohani kita makin bertumbuh. Supaya kehidupan kita makin bertumbuh. Amin, saudara. Ya, luar biasa sekali. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara. Lalu kita akan belajar disiplin dalam hal apa saja yang kita hari ini atau pagi ini bisa renungkan, bisa pelajari, bisa jadi teladan. Contoh untuk kita. Yesus sangat disiplin dengan firman. Belajar firman. Saudara, neliti firman. Renungkan firman. Lakukan firman. Saudara, terus dia sangat disiplin dengan firman. Lukas 2 ayat 42 dan 46-47. Ketika Yesus telah berumur 12. Umur berapa, saudara?
12. Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Untuk mereka, saudara, setiap tahun harus datang ke Bait Allah di Yerusalem. Itu aturannya. Nah, sama saat Yesus umur 12, diajak ayah ibunya Yusuf Maria pergi ke Yerusalem seperti yang sudah ditetapkan. Saudara, ayat 46 dan 47, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Jadi cerita gini, setelah selesai semua yang harus dilakukan di Yerusalem, maka pulang ya Yusuf Maria, orang tuanya pulang, saudara, pulang. Yusuf Maria pulang, di tengah jalan kaget. Loh, di mana anak kita? Loh, di mana Yesus kok hilang gitu, saudara? Dia ayahnya sudah pulang, ibunya pulang, di tengah jalan bingung. Di mana Yusuf? Kok nggak ada? Lalu mereka ambil keputusan balik ke Yerusalem, cari dia, jangan sampai hilang. Gimana itu? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak anak hilang di luar itu gimana? Cari, dikatakan 3 hari carinya. Akhirnya ketemu. Ketemunya di mana? Bait Allah. Ketemunya di mana? Bait Allah. Bukan ketemunya sedang ngeluyur, saudara. Bukan ketemunya sedang untuk hal yang dia dicari. Akhirnya 3 hari ketemu di Bait Allah, saudara. Tapi lebih lagi, ia sedang duduk di tengah alim ulama. Dia sedang ada bersama alim ulama, pemuka-pemuka agama, orang-orang ahli Taurat bisa. Dia di situ nggak kemana-mana, saudara. Ya, sambil mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Dan saat itu alim ulama kumpul, ada bicara tentang Taurat, ada bicara tentang firman. Dia itu sangat-sangat konsep dengan firman. Dia duduk situ, dia tidak cari yang lain, saudara. Duduk situ, dengarkan apa yang disampaikan, dengarkan apa yang sedang didiskusikan, dengarkan, saudara. Di situ bahkan begitu nggak tahu, dia tanya, oh kok bisa gini, kenapa? Kok bisa? Artinya sejak kecil mereka itu gitu, saudara, ya. Orang Yahudi zaman dulu sejak kecil itu penuh dengan firman. Masih di kandungan dibacakan Taurat atau firman. Sejak lahir seringkali juga dibacakan karena belum ngerti. Tapi sejak umur tahun itu masuk waktunya untuk belajar tentang firman. Khusus, jadi bukan sekolah biasa. Mulai dididik Taurat, mulai belajar Taurat, mulai menghafalkan Taurat, saudara. Terus umur 5 sampai umur 12. Setelah umur 12, mereka harus sudah selesai baca Taurat semuanya. Mereka harus selesai hafal. Ya, Taurat semua. Hafal loh, saudara. Bukan pernah baca loh. Sampai hafal, saudara, hukum Taurat. Pada umur 12 tahun. Setelah itu mereka akan ditabiskan menjadi anak Taurat. Menjadi anak firman. Ini anak penuh Taurat. Ini anak penuh dengan firman. Terus, dan sudah umur 12 pun dia terus. Waktu sedang, ya, alim ulama, pemuka agama, saudara, ahli Taurat membicarakan firman, dia ada di situ. Dia ada di situ. Dia ada di situ. Kesukaannya adalah firman. Dia tidak pernah lalai tergoda dengan yang lain. Firman, 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 firman. Karena dia terus tekun disiplin dengan firman, maka pengetahuan firmannya bertambah, 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 bertambah. Makin ngerti, makin ngerti, makin menguasai, makin menguasai, makin ahli, saudara. Dia sungguh-sungguh, saudara, bertumbuh dalam firman. Kenapa? Memang ada disiplin untuk belajar. Memang ada disiplin untuk menggalinya. Memang mendisiplin dirinya. Nggak boleh tidak, harus. Ya, itu satu kebutuhan, disiplin. Hanya ya luar biasa sekali. Kita sama kok. Ngerti firman apa enggak tergantung. Kita mau mendisiplin diri kita, belajar firman atau tidak, saudara. Kalau kita enggak belajar firman, disiplin, saudara, asal saja enggak akan bertumbuh. Dalam segala hal samalah. Dalam pekerjaan saudara, dalam latihan saudara, keinginan saudara, pemain musik ataupun sama. Ya, secara konsisten, saudara disiplin dengan waktu latihan atau tidak, disiplin dengan waktu bekerja saudara atau tidak, dengan disiplin waktu belajar, waktu memperjuangkan atau tidak. Kalau enggak ada disiplin, hidupmu itu kacau. Tapi kok punya disiplin,
jam doamu. Engkau punya disiplin jam latihanmu. Engkau punya disiplin ibadahmu. Hari ibadahmu. Engkau punya disiplin. Tidak asal. Kalau nganggur, kalau badannya enak, kalau hatinya enak, ibadah. Kalau enggak, ya sudah minggu depan. Enggak. Disiplin dalam pelayanan. Disiplin di dalam Tuhan. Disiplin, saya ulangi, buat kita makin bertumbuh. Makin bertumbuh. Makin bertumbuh. Dan akhirnya mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Itu Yesus. Dia Tuhan, saudara. Waktu dia dilahirkan sebagai manusia, dia menanggalkan ketuhanannya. Dia menganakkan hanya kemanusiaannya. Seperti kita. Bisa merasa seperti kita. Supaya apa? Bisa jadi teladan bagi kita. Supaya bisa jadi contoh bagi kita. Mengapa dia penuh hikmat dengan firman? Karena dia memang terus konsisten, disiplin dengan firman. Saudara, ya kenapa dia mengalami dan itu jadi contoh. Saudara, yang paling tepat. Di dunia enggak ada contoh yang lebih seperti Tuhan Yesus gak ada. Hanya Yesus. Yesus itu Allah yang dilahirkan sebagai manusia. Ya, untuk selamatkan kita. Salah satunya jadi teladan. Betul. Salah satunya jadi teladan. Di Komsel kita ada juga saudara pengajaran supaya kita bertumbuh. Bertumbuh dalam rohani. Bertumbuh. Saudara yang belum ikut Komsel ikut lalu belajar. Bertumbuh. Pertama. Ya, itu ada prinsipnya 4D. Siapa ingat 4D itu apa? Kalau ibadah seperti ini, firman itu dicatat. Dicatat. Kok oke ya, saya nyatet ya. Tertawa sedih. Dulu kan bawa catatan atau buku catatan, saudara. Catat, saudara. Sekarang ganti HP. Kalau dulu saudara di gereja nggak boleh pegang HP. Sekarang pakai HP. Nyatet gitu saudara. Catat. Kenapa perlu dicatat? Sebab kalau hanya duduk dengar saja, datang duduk dengar, kadang-kadang ngalamun, kadang-kadang mikir ini dan itu. Saudara. Ada yang tertidur mungkin saudara. Kalau nggak ada yang lihat mungkin ya bisa tertidur saudara. Kalau catat beda. Saudara dengarkan sungguh-sungguh. Saudara fokus. Saudara harus mengerti baru bisa catat. Menolong kita lebih fokus untuk terima firman. Saudara. Lalu setelah itu di kedua apa saudara? Direnungkan. Siang malam sudah pulang. Firman ini masih direnungkan. Lupa ada catatannya. Buka lagi, direnungkan. Ternyata disiplin itu luar biasa sekali. Ternyata disiplin membuat aku bertumbuh. Aku mau disiplin. D ketiga dilakukan. Bukan sampai ngerti saja. Ampuni. Ya ampuni sungguh-sungguh saudara. Disiplin. Ya disiplin sungguh-sungguh saudara. Lakukan. Waktu engkau melakukan. Engkau akan mengalami kebenaran firman. Engkau akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Engkau akan mengalami kuasa Tuhan terjadi. Firman Tuhan terjadi dalam hidupmu. Karena jadi pelaku firman. Akan hidup dalam kuasa. Kemuliaan mujizat. Lalu di Komsel diceritakan. Disaksikan. Itu sebenarnya pengetahuan luar biasa. Saudara lakukan padi, saya jamin. Rohanimu bertambah. Rohanimu bertumbuh. Imanmu bertambah. Dan luar biasa. Amin. Jadi saudara disiplin dalam firman. Saudara. Dan itu anugerah yang luar biasa sekali. Karena disiplin. Nah kita bisa belajar. Selain itu tadi saudara. Ya kalau ke gereja artinya seperti ini. Disiplin dengar firman Tuhan. Amin saudara. Kalau ibadah seperti ini sedang dengar firman. Disiplinnya mendisiplin. Pikiran kita jangan kemana-mana. Pikiran kita, telinga kita fokus dengan disiplin. Kalau sudah pulang malas merenungkan disiplin. Harus renungkan. Jangan merenungkan yang jelek-jelek. Jangan merenungkan yang najis. Renungkan firman siang dan malam. Renungkan firman. Maka saudara tiba-tiba dapat pembukaan. Tiba-tiba dapat pewahyuan. Tiba-tiba dapat terima. Disiplin dalam melakukan. Disiplin diri. Sekalipun tidak masuk akal. Tetap lakukan. Sekalipun sulit. Tetap lakukan. Sekalipun kelihatannya bahaya. Tetap lakukan firman. Lalu disiplin bersaksi. Jangan malu. Saya jamin sekali lagi bertumbuh. Yang lain juga bisa saudara ikuti som. Ikuti apa? Som. Minggu ini firman Tuhan lebih bersifat rema. Ya Tuhan bicara untuk kebutuhanmu. Untuk keadaanmu saudara. Sehingga banyak orang berkata firman Tuhan itu nyata loh.
Saya baru mikir ini firman Tuhan langsung disampaikan. Saya baru mengalami keadaan seperti firman Tuhan itu bicara. Saudara, tapi som itu beda. Som itu seperti sekolah. Ya, pelajaran firman Tuhan yang berurut-urutan. Saudara, seperti orang sekolah, ya, playgroup SD, pelajaran SD. Selesai pelajaran yang lebih tinggi lagi, SMP. Selesai pelajaran yang lebih tinggi lagi, SMA. Selesai pelajaran lebih tinggi lagi, saudara, mahasiswa S1, S2. Itu berurutan. Sehingga pengertian firman jelas. Karena dari yang bawah naik. Maka katakan sebelah, sudah ikut som apa belum? Katakan sebelah, sudah ikut som apa belum? Sebab ada banyak orang kadang-kadang sudah 5 tahun. Ya ditanya, aku enggak ngerti apa-apa, enggak bisa doa, enggak ngerti apa-apa. Sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tuh, engkau belum lahir, aku sudah ikut Tuhan, sudah jadi Kristen. Tapi disuruh sampaikan firman, enggak bisa. Aku belum bisa apa-apa. Karena tidak mendisiplin dalam mendengar, membaca, merenungkan, melakukan, bertumbuh. Amin. Saya percaya saudara akan punya iman rohani yang terus bertumbuh. Makin lama, makin dewasa rohani. Makin lama, makin bertumbuh. Makin lama, makin penuh kuasa. Makin lama, makin berhasil melakukan firman Tuhan. Makin bertumbuh dan hidupmu berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Yang kedua, disiplin dalam doa dan puasa. Yang kedua apa saudara? Disiplin dalam doa dan puasa. Yesus selain disiplin dalam firman, saudara, tapi dia disiplin dalam doa, bahkan berpuasa. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar. Katakan dulu, pagi-pagi benar. Dia bangun lalu siap, saudara. Waktu hari masih gelap. Katakan, waktu hari masih gelap, ia bangun. Ada orang pagi-pagi, ya gak bisa bangun pagi, Pak. Pasang jam beker, pasang, saudara. Kring, bangun. Patah nih, jam bekernya tidur lagi, saudara. Tuhan Yesus gak seperti itu, saudara. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dia disiplin dalam doa setiap pagi. Pasti doa, setiap pagi, pasti doa, setiap pagi, pasti doa, setiap pagi, doa, nggak ada alasan apapun, setiap pagi, doa. Tidak ada doa pagi, ya itu luar biasa sekali, mesbah doa pagi. Orang yang tekun dalam doa pagi, mempersiapkan sepanjang harinya dengan lebih baik. Karena ketemu Tuhan lebih dulu, karena dapat nasihat Tuhan lebih dulu, dapat pengurapan lebih dulu, sudah dalam Tuhan, saudara. Tapi kalau saudara pelajari di Alkitab bukan hanya pagi. Saudara bisa dapatkan banyak ayat siang-siang. Waktu orang banyak mengerumuni dia. Waktu orang banyak minta. Ya dia melayani. Yesus menyingkir dari orang banyak. Dia cari tempat yang khusus. Dia berdoa. Jadi diawali pagi. Sudah sediakan waktu untuk berdoa. Siang sekalipun sibuk. Sekalipun banyak yang cari. Sekalipun banyak yang harus di atas sebelum. Tapi dia tahu. Doa itu lebih penting daripada sekadar usaha dengan kekuatan kita. Mengandalkan Tuhan, cari Tuhan. Sehingga yang tidak bisa jadi bisa. Siang hari tetap disiplin. Tentukan waktu jam doa. Lalu Alkitab juga berkata, malam-malam dia berdoa. Pagi dia berdoa. Siang dia berdoa. Malam berdoa. Saudara dengar, saya sudah pasti yakin imannya pasti kokoh luar biasa. Karena ketemu Bapak Surgawi, karena terus dapat pengurapan, karena terus mantap sepanjang masa. Disiplin, maka dia punya iman rohani yang luar biasa. Saudara, saya ya lihat kalau di Alkitab belajar dari Daniel sama. Daniel itu sangat-sangat disiplin dalam doa. Setiap hari 3 kali ya ia berdoa, saudara, datang pada Tuhan. Ya seperti yang biasa dilakukan. Artinya apa? Dia itu punya jam doa yang konsisten. Disiplin. Gak bisa dibatalkan. Gak bisa diganggu dengan yang lain. Pokok pagi doa. Siang doa. Malam doa. Pagi doa. Siang doa. Malam doa.
pagi doa, siang doa, malam doa, pagi doa, siang doa, malam doa. Wah, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya sempat niru saudara. Iya, dari dulu itu sudah jadi biasa. Di rumah saya punya kamar doa sendiri. Lalu waktu Tuhan percayakan jadi pengusaha di pabrik, saudara, di kantor saya, belakang kantor saya ada kamar doa khusus, saudara. Jadi saya harus terus di rumah doa sebelum berangkat. Di kantor urusan kerjaan banyak, saudara. Siang-siang hari saya nggak akan lewatkan jam makan gitu, saudara. Saya pakai doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Kenapa? Waktu ngurusin pekerjaan, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang ada tantangan, kadang-kadang menguras energi, saudara. Perlu, saudara, diisi lagi supaya hati saya damai lagi, supaya hati saya mantap lagi, supaya iman saya kokoh lagi, supaya saya terus berjalan dalam hadirat. Pulang ke rumah sama, sore malam berdoa supaya tidurnya damai, supaya tidurnya nyenyak, supaya tidurnya ketemu Tuhan, gitu saudara. Ya betul, kalau saudara sudah ketemu Tuhan baru tidur kan pasti mimpinya baik, toh saudara, betul kan? Kalau malam-malam, wah hari ini nggak usah doa saja. Lihat ada film horor yang katanya luar biasa. Lah saudara tidurnya nanti saudara mimpinya ya horor. Ya tidak? Lihat cabul, ya nanti mimpinya cabul. Mulai diam itu, mulai diam itu, mulai diam itu. Tapi sekali lagi Yesus disiplin dalam firman dan dalam apa? Doa. 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 Saya ajak setiap saudara hayati sungguh-sungguh. Daniel itu contoh yang luar biasa. Maka sekalipun diancam, imannya tidak goyah. Betul? Diancam, kalau nekat lakukan itu, ditangkap, masuk gua singa. Tetap saja dia sudah komitmen, dia punya disiplin dalam doanya. Yang tidak bisa dibatalkan oleh keadaan apapun. Saya pernah dengar pendeta Yonggi Cho dulu cerita tentang doanya. Dia sudah pesan sekretarisnya, aku doa nggak boleh diganggu ya siapapun. Dan kejadian pernah satu kali presidennya telepon, saudara, nyari pendeta Yonggi Cho. Sekretarisnya berkata, sorry ya Pak Presiden, ini pendetaku sudah ngomong tuh nggak boleh diganggu. Kalau pendetaku sedang ketemu Tuhan Yesus, nggak boleh ganggu siapapun. Nanti saja ya setelah selesai doanya. Maka bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Saya mau tanya saudara, imanmu oglangan, ya naik turun atau konsisten? Tergantung disiplinmu dalam doamu. Betul? Bangun kehidupan doa yang baik. Disiplin dengan kehidupan doa. Ya setan itu akan berusaha mati-matian supaya kita enggak berdoa. Saudara lihat ya, saudara mau melakukan apapun enggak masalah. Apalagi kalau apa ya, namanya Korea, dakor gitu. Drama Korea, wah masih bisa berjam-jam lama saudara. Tapi coba saudara mulai doa, sebentar saja rasanya pegel. Sebentar saja rasanya mau ke kamar kecil. Sebentar saja rasanya mau buka HP. Setan itu berusaha gagalkan doa. Loh, ya toh? Tapi kalau saudara sudah disiplin, hebat. Smith Wigglesworth atau siapa ya, salah satu. Oh bukan, ya. Saya lupa, enggak tahu. Pokoknya ada satu orang begitu. Oh, A.A. Allen kalau nggak salah. Dia rindu hidupnya ngalami firman Tuhan dengan nyata. Apalagi kuasa kesembuhan ilahi. Dia bangun kehidupan doa. Tapi seperti itu, gagal. Oh, keluar lagi. Doanya gagal. Keluar lagi, ada ini, ada itu. Hanya dia minta isinya, tolong ya. Kalau aku sedang doa, jam doaku ini sampai ini. Aku digembok dari luar. Jadi aku mau keluar ya nggak bisa. Dipasah, disiplin doa gitu saudara. Minta isinya, gembok saudara. Mau keluar nggak bisa. Akhirnya dia berhasil. Akhirnya dia imannya kokoh. Akhirnya dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Tadi Smith Wigglesworth, saudara, dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Wah, kuasa Tuhan ya dalam firman Tuhan nyata sekali, saudara. Mujizat nyata sekali, pergaulan dengan Tuhan nyata sekali.
dia punya disiplin dalam komitmen. Tidak boleh setengah jam berlalu, nggak ada doa dan firman, nggak boleh. Pokok sudah setengah jam, dia harus doa dan firman. Setengah jam, dia doa dan firman. Doa firmannya nggak lama, saudara, karena jaraknya kan hanya setengah jam. Tapi artinya apa? Ingat Tuhan terus. Artinya terus, ada dalam hadirat Tuhan. Sambil berjalan, pergi, dia tetap berdoa sendiri. Renungkan firman, siang dan malam. Bisa tahu saudara? Betul nggak? Dimanapun saudara berada, sedang dalam perjalanan, sedang ketemu dengan orang pun bisa toh doa dalam hati saudara. Betul ya? Renungkan firman terus. Wah, dia mengalami konsisten, dia mengalami pertumbuhan yang terus makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, dan bertumbuh luar biasa. Saya ulangi ya, disiplin membuat kita itu ya melakukan yang konsisten dan juga mendapat yang konsisten. Makin naik, makin naik, makin naik, dan makin naik lagi. Saudara akan dibawa. Saudara belajar. Kalau selama ini enggak bertumbuh, mungkin saudara perlu tangkap firman ini. Mulai sekarang disiplin dalam hidup, disiplin dalam doa, disiplin dalam firman, disiplin dalam banyak hal. Betul? Terus contohlah, siapa mau hidupnya sakit-sakitan? Oh enggak ada ya. Keluarga Allah kok ya. Siapa yang rindu kesehatanmu prima, tetap sehat, tetap sehat, tetap sehat, tetap sehat. Caranya gimana? Hari ini praktekkan. Disiplin dalam makananmu. Misalnya contoh makanan. Nah kalau mau sehat, doa sehat. Wah doa terus supaya sehat. Makanannya saja. Makanan yang merusak tubuh kok. Nekat terus gak disiplin mulutnya. Gimana mungkin bisa sehat? Ya atau ya? Ya atau ya? Saya tanya sekarang saudara-saudara, disiplin dengan makanmu atau tidak? Disiplin dengan makanan. Disiplin dengan gaya hidup. Betul tak? Kalau gaya hidupnya memang nggak baik, itu merusak tubuh terus dilakukan. Ya malam begadangan saja, saudara, ya macam-macam. Nggak mungkin sehat. Disiplin dengan hati dan pikiranmu. Yang paling banyak merusak adalah kalau kita gejolak hati kita, pikiran kita kacau, penuh ketakutan, bingung. Terus saudara, itu merusak. Disiplin jaga pikiran. Disiplin jaga hati. Disiplin jaga telinga. Disiplin jaga mulut. Disiplin dalam perbuatan yang baik. Dan malam ini, saudara ingin sukses dalam kehidupan, dalam studi, ya disiplin dalam belajar. Saudara ingin sukses dalam keuangan, disiplin bekerja, belajar, disiplin diri. Saudara akan naik. Saudara ingin sukses dalam pelayanan, disiplin dalam belajar, dalam latihan. Kalau latihan saja tidak kok, ya malas latihan kok, dipakai Tuhan luar biasa. Nggak mungkin. Loh betul gak? Betul gak? Hari ini Tuhan ngajarkan disiplin. Saya ingat tiba-tiba ada satu orang pemain piano kalau nggak salah. Ya bertanding menang. Jadi ada pemenang yang lama dikalahkan dia. Lalu pemenang yang lama ini mulai curang. Dia ya dituduh macam-macam, masuk penjara. Lah masuk penjara kan nggak mungkin toh. Ya itu baca aja ya saudara. Masuk penjara nggak bisa latihan toh saudara. Orang pikir betul gak? Ya penjara 3 tahun saudara. Setelah 3 tahun lagi dia keluar. Dia ikut lomba lagi. Dia ikut kompetisi lagi. Ya musuhnya yang menipu dia masuk penjara tertawa. Ini sudah 3 tahun gak latihan. Ya pastilah aku kalahkan dia mudah sekali. Tapi waktu dia masuk, waktu dia mulai ya lakukan piano atau lagunya. Orang kaget, orang tercengang. Lebih hebat dari sebelum masuk penjara. Kuncinya apa? Masih ingat, saudara nanti lihat itu. Di penjara, dia punya organ piano ya. Dia buat meja yang dari sana gambari hitam putih, hitam putih, hitam. Seperti piano, setiap hari. Ya, dia punya banyak waktu, kapanpun. Setiap hari latihan, 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 setiap hari latihan. Artinya dia di penjara, tapi dia sedang diberi waktu 24 jam latihan, tidak diganggu, tidak ada yang lain. Ya hebatlah.
Ya hebat lah. Saya hanya mengecap sampai SMP 1. Tapi saudara lihat ya, saya selalu belajar. Belajar, belajar, belajar. Jangan, itu Pak Bobja SMP 1 saja, enggak masalah, nyatanya bisa sukses kok. Ayo anak-anak pelajar, jangan pegang itunya saudara. Itu karena sakit. Tapi lihat harus belajar, 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 berdoa, belajar. Dan kalau saudara lakukan, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Ada contoh Mike Tyson, saudara. Dia dulu disiplin latihan. Latihan, latihan, latihan. Hanya bisa kalahkan Muhammad Ali atau siapapun. Juara dunia, saudara. Luar biasa, kenapa? Disiplin latihannya, 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 latihannya. Sampai puncak, dia sukses, dia kaya. Ya, dikatakan mulai tidak disiplin dengan latihannya. Saudara, mulai turun, mulai turun. Dia maju, saudara, dia akan masih juara dunia. Yang kedua, kalah. Saudara. Besoknya maju lagi, kalah lagi. Dan akhirnya kalah lagi. Dan akhirnya kalah lagi. Dan akhirnya kalah lagi. Boleh sampai puncak. Tapi kalau berhenti, kita belajar, berlatih, berjuang. Kalau kita tidak disiplin dalam usaha kita, turun, hilang. Betul? Ayo disiplin. Yang belum sukses harus disiplin, berjuang. Yang sudah sukses, saudara tetap seperti Daniel, sudah jadi orang kedua raja. Tetap komitmen, disiplin dengan kehidupan doanya. Diancam, tetap disiplin dalam kehidupan doanya. Dia saudara lihat konsisten di atas terus. Raja ganti 4 kali, dia tetap orang kedua setelah raja. Betul? Tuhan sedang bicara, ayo teladani Yesus. Punya disiplin yang baik dalam kehidupan. Dalam firman, dalam doa. Ya ditambah 1 dalam puasa. Saudara, puasa itu luar biasa sekali. Saudara, Lukas 4 ayat 1 dan 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Tuhan Yesus mengawali pelayanannya dengan doa disertai puasa. Dia punya hari-hari doa dan puasanya. Terus sehingga hidupnya mengalami puncak. Ya, kuasa Tuhan, puncak kemuliaan Tuhan. Sekalipun dia menanggalkan keilahiannya, dia mengenakan manusia saja, tapi dia terus disiplin dalam hal itu. Satu kali ada ibu bawa anaknya yang kerasukan setan, minta murid-murid Tuhan Yesus, ya usai setan, keluar dari anaknya. Nggak bisa, semua gagal. Lalu dibawa pada Yesus, Yesus hadir, keluar. Langsung setannya keluar. Setelah semua pergi, muridnya tanya, guru, kenapa kami nggak bisa? Kok Tuhan Yesus ngomong keluar, kok bisa? Kami sudah ngotot, berjuang macam-macam, kok nggak bisa? Yesus berkata, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan apa? Doa disertai puasa. Artinya puasa itu membuat saudara karya roh itu lebih lagi meningkat. Puasa itu melemahkan daging, tapi menaikkan roh. Dalam hidup kita senantiasa peperangan antara daging dan roh. Seperti anjing putih, anjing hitam yang sering saya ajarkan. Siapa yang menang? Tergantung yang diberi makan sehat siapa. Ya, menang. Sama. Waktu kita doa puasa, jam kita doa harus. Jangan hanya sekedar aku ikut doa puasa. Tapi doanya enggak ditambah. Firmannya enggak ditambah. Asal pokok aku puasa kok. 40 hari kok Pak. Sampai pas. Itu namanya diet. Loh ya toh, puasa tidak doa itu kan diet. Wadah puasa, jam makanmu dipakai cari Tuhan. Meningkatkan. Dagingnya dilemahkan, rohnya dikuatkan. Makin kuat lagi, makin kuat lagi, makin kuat lagi. Kita akan masuk doa puasa.
Mulai kapan saudara gerakan doa puasa? Yang teriaknya besok itu sudah siap doa puasa. Saya lali, ya kapan ya? Lah itu sudah nggak fokus, mungkin belum tentu saudara. Tapi hari ini saya ajak saudara terus tekun. Ya, dalam firman, dalam doa, dalam puasa. Saudara lihat dimanapun di dunia saudara, tentang dunia roh, di dunia sama. Ya, di dalam Tuhan, semua hamba Tuhan dari Alkitab maupun yang ada sekarang, mereka yang mengalami kuasa Tuhan sampai puncak adalah orang yang mengerti firman, doa, puasa. Ikuti, belajar. Kalau saudara di Alkitab banyak sekali, saudara, ya tentang doa puasa. Jadi saudara belajar, saudara akan naik dan naik dan naik. Semualah, baik Alkitab maupun semua doa puasa. Ya ingat, kunci yang dipelajari disiplin. Disiplin membuat kita naik, naik, naik. Saya mau tutup dengan satu kisah. Dulu gereja kita ya awal berdiri, masih awal-awal sempat mengundang Rudi Hartono. Saudara kenal siapa Rudi Hartono? Pemain bulu tangkis yang hebat di gereja kita. Melegenda, mungkin ada itu saudara ya. Coba dilanjutkan, saya baca saja saudara. Ya, Rudi Hartono mencatatkan diri sebagai juara All England untuk ya kali pertama pada umur 18. Sudah juara, dunia saudara. Lanjut fisik primanya, rasa sejak kecil ayahnya selalu melatih Rudi secara disiplin tanpa ada kompromi. Pokok sudah tentukan jam latihan ya, jam latihan itu saudara. Belum bisa latihan belajar, sudah bisa tetap disuruh latihan, sudah main tetap disuruh latihan. Ya, lalu kalau harus latihan, yang latihan ya latihan. Saatnya bangun, ya bangun. Akhirnya disiplin itu menjadi kebiasaannya. Masih atau selesai? Ya, saat berusia 8 atau 9, ya setiap pagi mulai pukul 5, ia wajib berlari. Berapa ya? Setiap hari lari 10 kilometer. Saudara. Itu latihannya. Saat hari hujan, ia menggunakan waktunya untuk apa? Lompat tali. Mungkin yang gini nih saudara ya. Ya kalau nggak bisa keluar kok. Ya di rumah ya pakai itu saudara. Selama 1 jam. Apalagi. Ya bagi Rudi ia tidak merasa ya pengorbanan masa remajanya. Lalu setiap latihan ia jalan itu tidak terasa berat karena ia terbukti bisa menjadi juara. Ya intinya gini aja, saya cerita bebas. Ya dia itu jadi juara 8 kali. Jadi sejarah belum ada dia orang jadi juara di All England ya. Sampai 8 kali dia. Nah waktu kita undang dia, saya akan dampingi saudara. Saya tanya kenapa bisa kamu mengalami seperti itu. Menang, tetap menang, tetap menang, tetap menang. Seperti Daniel, tetap menang saudara. Mungkin setelah itu faktor umur beda lagi ya. Tetap menang. Ya, dia berkata kuncinya harus latihan. Dia berkata latihan. Saudara, lalu saya tanya pelatih siapa yang sungguh-sungguh kau anggap berperan dalam hidupmu bisa jadi juara. Dia berkata pelatih yang terbaikku ayahku. Disiplin, latihan. Kalau di rumah tuh jam 5 bangun ya bangun. Lari ya lari. Latihan ya latihan. Yang belum bisa harus jadi bisa. Yang sudah bisa tetap latihan supaya lebih mahir. Yang sudah mahir tetap latihan supaya lebih mahir lagi. Yang sudah lebih mahir tetap latihan. Saudara dengar ya. Saudara makin latihan kualitas makin tinggi. Makin latihan makin tinggi. Sebetulnya juara kalau saya saudara. Juara itu gini. Kita tempatkan diri kita dalam panggilan kita. Karunia kita, bakat kita. Tempatkan, kalau salah tempat sulit. Tempatkan ya di tempat yang Tuhan kehendaki kita. Lalu tinggal latihan. Setiap latihan saudara naik. Setiap latihan saudara naik. Setiap latihan saudara naik kemampuan. Setiap naik. Jadi orang juara pun kalau tidak, dia dari bawah naik. Latihannya lebih banyak, naiknya lebih banyak. Akhirnya melampaui yang lain. Itu juara. Dia berkata dulu,
setengah mati. Jengkel sama ayahku. Enak. Yang nyuruh gampang. Yang lakoni itu loh. Tapi sekarang dia bersyukur, terima kasih. Bersyukur pada Tuhan, terima kasih. Ayahku pelatih yang terbaik. Amin. Disiplin. Sekali lagi. Saya ajak saudara buka hati. Selama ini saudara disiplin apa enggak? Punya disiplin apa dalam hidupmu? Dalam doamu. Dalam firman. Dalam puasamu. Dalam pekerjaanmu. Belajar. Dalam latihanmu. Apapun. Dalam jaga hatimu. Jaga pikiranmu. Jaga telingamu. Jaga perkataanmu. Jaga tingkah lakumu. Disiplin atau tidak? Kalau tidak, saudara belajar sekarang disiplin. Kalau saudara merasa aku gak bisa, gak punya disiplin, selalu bata, gak bisa disiplin, gak punya disiplin, gampang. Minta orang lain disiplin saudara. Saya ulangi ya, kalau saudara gak disiplin, saudara gak maju. Tapi kalau saudara sudah biasa, tetap gak bisa disiplin, gak punya disiplin, minta orang lain disiplin saudara. Memberi disiplin saudara, supaya saudara jadi punya. Ya toh? Maka dengar ya, anak-anak di rumah, kalau orang tuamu ngarahkan disiplin, jangan salah paham. Jangan sakit hati. Enak saja nyuruh, gampang kita ini yang disuruh setengah mati. Saudara akan punya disiplin. Saya pernah nyampaikan khotbah, disiplin di tangan. Dunia di tangan orang yang disiplin tinggi. Saudara akan tahun ini sungguh-sungguh pelipat gandaan yang dahsyat terjadi. Semua bangkit berdiri, saudara. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Minta pada Tuhan, saudara, bangkitkan hidupku, bangkitkan disiplin dalam diriku, Tuhan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Semua datang pada Tuhan, angkat tangan saudara pada Tuhan. Mulai berkata-kata pada Tuhan. Seperti kata-kata dalam lagu ini. Biar itu menjadi doa kita. Bangkitkan aku Tuhan, bangkitkan aku Tuhan, supaya senantiasa bertumbuh di dalam Engkau, supaya hidup kami makin berguna bagi Engkau, supaya hidup kami makin berkenan bagimu Tuhan, supaya rencanamu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang mengajarkan satu langkah yang sangat penting, yaitu punya disiplin yang tinggi dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, Kau memberikan contoh teladan, disiplin dalam firman, disiplin dalam firman, sehingga makin bertumbuh dalam firman, makin bertumbuh di dalam roh, makin bertumbuh Tuhan, disiplin dalam doa, sehingga makin terus Tuhan, kokoh, teguh, seperti Tuhan Yesus, seperti Daniel, terus Tuhan kokoh, bahkan disiplin dalam puasa Tuhan, sehingga kami melemahkan daging kami, tapi kami membangun roh kami, sehingga selalu menang atas keinginan daging, menang dan menang dan menang. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, setiap orang yang sedang mengikuti ibadah ini, yang onsite maupun yang online, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa, berilah pengurapan disiplin, pengurapan disiplin, supaya kami punya roh disiplin Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami terus bertumbuh
dari hari ke hari makin bertumbuh, dari minggu ke minggu makin bertumbuh, dalam bulan ke bulan makin bertumbuh, dalam tahun ke tahun makin bertumbuh di dalammu seperti Engkau Yesus. Oh, seperti juga Daniel dan banyak orang yang punya disiplin dalam hidupnya. Oralah pasaka Tuhan. Hambamu berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap pelayan Tuhan. Firman-Mu ini biar menjadi pembukaan ilahi, disingkapkan oleh Tuhan. Firman-Mu ini biar mendapat pewahyuan, pewahyuan, bahkan menjadi rema yang berbicara untuk setiap kami pribadi. Sejak saat ini setiap kami belajar menteladani Engkau Tuhan Yesus. Kami mulai punya roh disiplin. Kami mulai ada hidup yang disiplin. Disiplin bertumbuh. Disiplin menghancurkan dosa. Disiplin di dalam teladani Tuhan Yesus. Kami percaya Kau berkarya. Hambamu berdoa, Tuhan, setiap pelajar disiplin dalam belajar. Setiap pekerja, pengusaha disiplin dalam bekerja, dalam belajar, dalam meningkatkan pekerjaannya. Berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, disiplin dalam pelayanan, disiplin dalam ibadah, disiplin dalam melayani, disiplin dalam doa. Oralapa sakaralapa. Setiap kami disiplin untuk jaga kesehatan kami, disiplin dengan makanan, disiplin dengan gaya hidup, disiplin dengan pikiran hati yang damai, yang sukacita. Tuhan mau doakan untuk apapun yang sedang dihadapi, mengalami terobosan yang luar biasa. Tahun ini berlipat ganda yang dahsyat secara roh bangkit, secara roh bangkit, secara iman bangkit, secara pengetahuan bangkit. Oralah pasaka, mereka yang membutuhkan jalan keluar, berilah jalan keluar. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, pekerjaan, keturunan, Engkau yang memberi yang terbaik yang dari Tuhan. Saat waktumu, hamba berdoa, biar saat ini menjadi waktu Tuhan berkarya, waktu Tuhan mulai mengangkat, waktu Tuhan menjawab doa. Kami serahkan semua dalam karya Roh Kudus. Hambamu sudah sampaikan, Engkau yang membukakannya lebih lagi, Engkau yang mewahyukan lebih lagi, Engkau yang meremakan, menyala lebih lagi. Amin. Supaya setiap kami berjalan dalam Tuhan. Amin. Kami serahkan semuanya sekali lagi sepenuhnya dalam tangan-Mu. Seperti kepada Daud, Roh Allah berkuasa atas hidup Daud. Amin. Seperti Paulus, hidupku bukan aku tapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin.